Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-1 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Judul renungan kita hari ini adalah Bagaimana Menjadi Lahir Baru. Ditulis oleh Living Ministries. Sahabat suara kasih, seorang pendeta mulai menggembalakan gereja barunya. Di minggu pertama di sana, dia menyampaikan khotbah dari Yohanes 3 ayat 16, yang berjudul, Bagaimana Menjadi Lahir Baru. Pesan itu diterima dengan baik oleh para jemaat, tapi tak seorang pun yang dari mereka yang berkomitmen untuk menyerahkan dirinya untuk mengikut Kristus saat itu. Lalu di minggu kedua, sang pendeta menyampaikan khotbah yang sama berjudul, Bagaimana Menjadi Lahir Baru. Sekali lagi,
Tidak ada satupun yang mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Lalu di minggu ketiga, sang pendeta juga menyampaikan khotbah yang sama. Mengetahui hal itu, pendeta lain mulai merasa khawatir, karena pendeta baru ini mengkhotbahkan pesan yang sama berulang kali di gereja, sampai mereka memutuskan untuk melakukan pertemuan bersama sang pendeta, untuk membahas khotbah tersebut. Lalu seorang diaken bertanya, "Apakah Anda tidak punya khotbah lagi yang bisa dibagikan?" Pendeta baru menjawab, "Ya, saya punya banyak khotbah, tapi saya akan terus mengkhotbahkan pesan itu, sampai kita melakukannya dengan benar." Sahabat Suara Kasih, ya, untuk memahami kebenaran, kita perlu mendengarkan kebenaran itu berulang kali. Itulah alasannya kenapa menghafalkan Alkitab sangat penting, sebab dengan mempelajari setiap kata dalam Alkitab, akan membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang baru, yaitu tentang kebenaran di balik kata-kata tersebut. Jadi jangan pernah merasa, kalau kamu sudah tahu betul soal dasar kebenaran firman Tuhan, jadilah orang yang tidak tahu setiap hari, sehingga kamu rindu untuk mendengarnya setiap hari. Marilah kita renungkan, hari ini berdoalah, supaya Tuhan mengingatkanmu setiap hari, tentang kebenaran mendasar dari firman Tuhan, karena itu adalah kunci satu-satunya, untuk mengalami pertumbuhan rohani, yang semakin baik setiap harinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.